Baik, puji Tuhan, sekali lagi shalom. Damai di hati. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, hari ini adalah hari yang bersejarah bagi gereja Tuhan di sepanjang zaman. Hari kemenangan bagi gereja, karena dengan peristiwa pencurahan Roh Kudus, gereja lahir, gereja berkembang, gereja eksis sampai hari ini di tengah-tengah tantangan zaman. Gereja berada di tengah-tengah dunia ini tidak semata-mata karena ada orang kaya di dalam yang memiliki kemampuan finansial, ada tokoh-tokoh politik yang memiliki kemampuan diplomasi dan lain-lain untuk mempengaruhi sehingga keberadaan gereja tetap eksis. Kalaupun ada orang-orang seperti itu di dalam gereja Tuhan, mereka juga sesungguhnya adalah alat di dalam tangan Tuhan. Tetapi kekuatan sesungguhnya yang memungkinkan gereja tetap ada sejak gereja mula-mula sampai hari ini. Bahkan dengan iman dan keyakinan, berita keselamatan itu tetap diberitakan, dikumandangkan, melewati berbagai tantangan dan persoalan karena ada kekuatan Allah, yaitu Roh Kudus, Roh Allah, yang mendiami ataupun mengurapi hamba-hamba Tuhan, mengurapi orang-orang percaya, sehingga tetap ada sampai hari ini. Saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena kita sampai hari ini tetap terpelihara dalam kekuatan kuasa Allah, yaitu rohnya. Seringkali dari tempat ini saya katakan bahwa orang percaya, anak-anak Tuhan, yang adalah gereja Tuhan yang hidup, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita bukan hanya tercipta dan diberikan kemampuan dasar untuk hidup eksis beda daripada ciptaan-ciptaan yang lain, tetapi lebih daripada itu, bagi kita orang percaya, Allah memberikan potensi plus, yaitu firman dan Roh Kudusnya, sebagai kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang-orang dunia ini atau saudara-saudara kita yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka hanya hidup, mereka berkembang berdasarkan kemampuan dasar yang mereka miliki dan kerja kerasnya. Tetapi orang Kristen, selain daripada potensi dasar yang Tuhan berikan kepada setiap manusia sejak penciptaan, kita juga diberikan kemampuan untuk berusaha dengan berbagai upaya usaha. Lebih daripada itu, Allah memberikan Roh Kudus dan firman-Nya yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain, hanya ada pada anak-anak Tuhan. Amin. Itulah sebabnya gereja Tuhan di sepanjang zaman. Demikian kita di tempat ini, kita patut bersyukur karena melalui peristiwa pencurahan Roh Kudus, Allah secara fisik melalui Yesus Kristus naik ke sorga, tetapi Dia menjanjikan Roh Kudusnya, sebagaimana firman Tuhan yang kita dengar pada minggu yang lalu, bahwa dalam Kisah Rasul pasal 1, Yesus naik ke sorga dan menjanjikan kekuatan kuasa itu kepada murid-muridnya, kepada orang percaya, kepada gereja Tuhan, kepada kita semua. Dan berbahagialah orang yang percaya dan kemudian hidup di dalam kekuatan kuasa itu. Kita bukan lagi menantikan pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus itu telah dicurahkan, telah diberikan kepada setiap orang yang percaya, setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, setiap kita yang ada di tempat ini yang percaya kepada Tuhan, Roh Kudus itu ada di dalam dirinya. Kendatipun keberadaan Roh Kudus itu tidak harus bermanifestasi sebagaimana yang ditekankan oleh gereja-gereja Tuhan atau teolog-teolog yang lain, bahwa kehadiran gereja harus ditandai dengan bahasa lidah dan lain-lain. Kalaupun ada seperti itu, kita hargai. Itu adalah pekerjaan supranatural dari Allah. Tetapi lebih daripada itu, setiap orang percaya kemampuannya dimampukan oleh Tuhan untuk hidup terobos, hidup di atas tantangan zaman ini, bukan kekuatan dunia ini, tetapi dengan kekuatan Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, hari ini saya tidak mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari
fakta sejarah di dalam Kisah Rasul pasal 2 hari Pentakostanya, tetapi saya akan mengajak kita melihat lebih jauh ke belakang. Apakah peristiwa atau hari Pentakosta itu baru dilakukan, baru diperingati oleh gereja Tuhan setelah Pentakosta, pencurahan Roh Kudus? Ternyata tidak. Hari Pentakosta itu sebetulnya sudah terjadi dalam tradisi keimanan atau tradisi orang Yahudi sebagai bangsa pilihan. Mereka lakukan itu sebagai satu petunjuk hidup yang diberkati Tuhan, dan terbukti mereka hidup diberkati oleh Tuhan. Lebih daripada itu, sekaligus merupakan gambaran tentang kehidupan gereja Tuhan ketika Roh Kudus itu dicurahkan. Apa yang harus dipahami dan dilakukan sehingga kita mampu untuk menjalani hari-hari hidup kita di akhir zaman ini. Bagian firman Tuhan yang pertama kita lihat dari sisi nubuatan ataupun tradisi kehidupan orang percaya, yaitu orang Israel. Di dalam Ulangan pasal 16 Ulangan pasal 16 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Ada dua bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini. Kita melihat dulu dari aspek warisan dalam perjanjian lama, kemudian kita akan melihat dalam statement ataupun perjanjian Tuhan Yesus sendiri tentang kehadiran kuasa Roh Kudus dalam perjanjian baru nanti. Yang pertama, Ulangan pasal 16 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Untuk menghormati firman Tuhan, saya jemput kita semua bangkit berdiri dan kita akan membacakan secara bersama-sama setelah saya membacakan judul daripada bacaan ini. Ulangan 16 ayat 9 sampai ayat yang ke-12 dengan judul 3 hari raya utama. Ayat 9, 2, 3. 7 minggu harus kau hitung pada waktu orang mulai menyabitkan. Yang belum dituai, haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang oleh Tuhan Allahmu. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang diam dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan setia. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita di hari Pentakosta, hari Tuhan, hari kudus bagi gereja Tuhan. Berbahagialah setiap mereka yang mendengar, memperhatikan, dan menjadi pelaku-pelaku firman. Dari bacaan ini saya memberikan judul yang sederhana, ungkapkanlah syukurmu dan hiduplah dalam kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, judul daripada bacaan ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah telah memberikan 3 hari raya utama bagi umat pilihan. Salah satunya adalah hari raya panen atau hari Pentakosta yang kita rayakan pada hari ini. Kenapa satu hari bisa memiliki 2 nama? Sebab setiap nama memiliki perjanjiannya sendiri-sendiri. Dalam bacaan ini merupakan sebuah petunjuk dari Allah kepada umat Israel sejak mereka dipanggil keluar dari Mesir. Diberikan perintah agar mereka melakukan satu kegiatan atau ibadah khusus
yaitu hari raya panen. Dihitung 50 hari sejak hari Paskah, sejak di mana mereka dipanggil keluar dari Mesir. Ketika kematian anak sulung itu dan kemudian Allah memberi perintah kepada orang Israel menyembelih domba. Kemudian darah anak domba itu dioleskan di ambang pintu, sehingga ketika malaikat maut itu lewat, dia lihat ada darah penyelamatan di ambang pintu, ada darah penyelamatan di hati, ada darah penyelamatan di pikiran, ada darah penyelamatan di setiap tindakan orang Israel, dan mereka terpelihara dan itu terbukti. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, mereka diperintahkan untuk hari ke-50 ketika mereka mulai panen. Hasil pertama itu mereka khususkan, yang biasa disebut dengan hulu hasil. Mereka siapkan. Kemudian pada hari yang ke-50 itu mereka bawa, mereka berikan kepada imam, dibakar menjadi roti yang kudus. Diangkat oleh imam bersama-sama dengan korban-korban yang dibawa oleh orang-orang percaya, diangkat ke hadirat Tuhan. Itu dilakukan hari panen raya. Mereka mensyukuri akan berkat Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita lihat di dalam bacaan kita tadi ayatnya ke-10 dikatakan begini, kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu. 7 minggu itu maksudnya dihitung dari hari Paskah, hari pertama itu. Makanya kita orang Kristen hitung mulai dari hari kebangkitan Tuhan Yesus itu 40 hari kenaikan, tambah 10 hari lagi menjadi hari pencurahan Roh Kudus ini. Jadi 50 hari. Perjanjian Lama merujuk kepada keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Tapi kita, gereja Tuhan, orang Kristen merujuk kepada hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari Paskah. Dihitung dari situ 40 hari dia naik ke sorga, tambah 10 hari dia mencurahkan Roh Kudus, dicurahkan. Mereka melakukan itu sebagai wujud daripada kehendak Allah bagi gereja Tuhan, bagi orang percaya. Ayat 10 dikatakan bahwa kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Hal pertama yang kita pelajari atau kita renungkan di hari Pentakosta ini adalah hari penuh syukur kepada Tuhan. Amin. Hari di mana kita merenungkan betapa besarnya kasih dan kemurahan Tuhan. Allah tidak menuntut hal-hal yang lebih besar daripada kemampuan yang ada pada kita, tapi dikatakan persembahkanlah syukurmu sesuai dengan kerelaanmu, sesuai dengan berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepadamu. Adakah di antara kita yang diberkati oleh Tuhan? Adakah di antara kita yang merasa diberkati oleh Tuhan? Apakah yang harus kita lakukan kepada Tuhan? Persembahkanlah syukurmu kepada Tuhan sesuai dengan kerelaanmu, sesuai dengan kemampuanmu. Yang engkau dapatkan dari mana? Tentunya semua yang kita peroleh dalam hidup ini bukan karena engkau lebih baik, bukan karena engkau punya, bukan karena engkau pintar, tapi karena Tuhan. Persembahkanlah syukurmu kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, hal ini sengaja ditetapkan oleh Tuhan kepada orang Israel agar mereka tidak lupa akan kebaikan Tuhan, bahwa mereka bisa makan, minum dan pakai tidak semata-mata karena mereka mampu bekerja, tidak semata-mata karena mereka mampu berpikir, tidak semata-mata karena mereka mampu berkata-kata, tetapi semuanya terjadi atas berkat dan pemeliharaan Tuhan. Hal itu diperintahkan kepada umat Israel untuk selalu mereka mengingat akan kebaikan Tuhan. Itulah sebabnya setiap kita yang percaya kepada Tuhan, ketika kita lakukan sesuatu, ungkapan syukur kepada Tuhan tidak sekedar dengan bibir lidah kita, tetapi harus ditandai dengan ada ungkapan syukur kepada Tuhan. Amin. Jadi kalau bikin ibadah syukur,
Jangan semata-mata ibadah syukur saja, tidak. Tidak harus besar atau banyak, tidak. Berapa yang ada? Misalnya 50.000 kah, 20.000 kah, 15.000 kah, engkau taruh di amplop, taruh sebagai dasar di kantong persembahan itu baru. Itu dilakukan oleh gereja-gereja tua. Kalau kita biasa pergi di ibadah syukur yang dilakukan oleh gereja tua, kita bilang mereka gereja tua, tapi ada hal-hal positif yang mereka lakukan. Termasuk ibadah syukur duka. Orang meninggal pun ada syukur yang mereka taruh di situ sebagai ungkapan syukur. Karena mereka takluk bahwa semua yang terjadi ini atas kedaulatan Tuhan. Mau baik atau buruk itu atas kedaulatan Tuhan. Jadi persembahkan sesuai dengan sukarela. Jangan istri taruh tapi suami marah-marah. Su tahu yang terada uang kau pergi taruh itu lagi, baru sekarang kau mengeluh. Saya yakin bahwa di sini tidak ada yang seperti itu. Atau suami yang taruh istri pulang beras tidak ada kemudian marah. Tahu yang terada punya uang lagi 100.000 itu kau taruh, baru sekarang duduk ke kupas jari supaya masak makan. Kalau ada yang pernah seperti itu, mohon ampun kepada Tuhan. Karena apapun kondisi keadaan kita adalah atas izin Tuhan, adalah karena atas kedaulatan, kasih dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, mereka lakukan itu dengan baik di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-11, haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki ini menuntut satu kesehatian dalam bersyukur kepada Tuhan. Harus sehati, seia, sepikir untuk bersyukur kepada Tuhan, mengakui kebesaran, kasih dan kemurahan Tuhan. Jangan yang satu lakukan, yang satu bersungut-sungut. Amin Bapak Ibu. Kemarin ini saya baca di media sosial, banyak anak-anak kita, bukan hanya yang ada di jemaat sini, tapi keluarga-keluarga lain tempat, banyak yang diberkati Tuhan, diangkat jadi pegawai negeri di lingkup pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Itu telah menjadi bagian kita. Itu adalah bukti penyertaan Tuhan bagi kita. Itu adalah bukti anugerah Tuhan bagi kita. Sekarang pertanyaannya, di manakah ungkapan syukur kita kepada Tuhan? Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, bukan hanya yang bekerja, tetapi dalam segala hal yang kita sadari kita dapatkan dari Tuhan. Di manakah ungkapan syukur kita kepada Tuhan? Apakah salah kita memberikan persembahan berupa materi? Tidak salah, itu juga baik. Tetapi kalaupun tidak ada, minimal hati kita ini selalu bersyukur kepada Tuhan. Bawa ke rumah Tuhan, bawa dalam perkumpulan orang percaya. Kalau kita baca dalam Imamat 23 tentang ini juga, aturan tentang ibadah syukur atau hari Pentakosta ini juga menuntut bagaimana hati kita ini kita selalu bawa dalam perkumpulan. Bukan cukup di rumah, tidak, tapi bawa dalam perkumpulan. Kenapa Tuhan Allah memerintahkan orang Israel harus berkumpul di Yerusalem? Seperti yang firman Tuhan minggu lalu kita dengar. Ada apa di Yerusalem? Kita, unsur terpenting dalam kekristenan adalah ketaatan. Biar pintar, biar hebat, tapi kalau tidak ada ketaatan pada kehendak Allah, logika kita lebih dominan, matematika kita lebih dominan untuk mengatur, mendikte kehendak Allah. Itu yang menjadi penghalang bagi kehidupan kita. Kita tidak diberkati Tuhan. Pasrahkan hidupmu dikuasai oleh Roh Tuhan. Pasrahkan hidupmu dikendalikan oleh Tuhan. Kehadiran kuasa Roh Kudus adalah memampukan gereja Tuhan untuk tetap hidup bersyukur di hadapan Tuhan dan menggantungkan seluruh hidup dan kehidupannya kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, di situ dikatakan bahwa suami, istri, anak-anak, hamba-hamba sampai semua orang, termasuk imam-imam, para pelayan, semua harus memiliki kesehatian. Jadi kalau ibadah kita lakukan harus ada kesehatian. Amin Bapak Ibu. Tidak dengan berbantah-bantahan, tidak dengan bersungut-sungut. Kalaupun ada hal yang dianggap perlu disampaikan, sampaikan dengan bijaksana. Karena ini adalah unsur persekutuan, harus kita jaga. Kebersamaan kita jaga. Jadi kalau ada hal yang kurang baik, sampaikan dengan baik. Kalau bisa diperbaiki, diperbaiki. Tapi jangan diam-diam kemudian bereaksi lain-lain yang seolah-olah kau tidak
setuju dengan apa yang sedang terjadi. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati. Ayatnya ke-12, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan setia. Kita memang tidak keluar dari Mesir, tapi kita dikeluarkan dari perbudakan dosa. Amin. Kita dikeluarkan dari perbudakan maut. Kita terancam setiap langkah hidup kita ketika kita tidak kenal Tuhan. Kegagalan, kehidupan yang tidak berkembang, kehidupan yang tidak sesuai dengan tuntutan zaman itu menghantui langkah kita, pikiran kita, perasaan kita. Kita dihantui dengan kehidupan itu. Tapi sekarang kita menjadi bangsa yang merdeka. Kehidupan pribadi kita, nikah, rumah tangga kita, anak-anak kita, kita semua sementara diperbaharui dalam perjanjian anugerah Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu hal pertama terkait dengan ungkapan syukur. Jadi kalau dalam perjanjian lama mereka diminta secara jasmani membawa hasil panen mereka, dan mereka bawa ke rumah Tuhan. Hari raya panen, mereka ungkap syukur kepada Tuhan. Dalam perjanjian baru, pencurahan kuasa Roh Kudus. Di manakah makna daripada panen raya itu? Tadi saya katakan sekaligus merupakan nubuatan. Panen raya dalam perjanjian baru, khususnya hari pencurahan Roh Kudus, bukan lagi hulu hasil berupa tanaman, hasil kebun, bukan lagi ternak, bukan lagi uang, bukan lagi lain-lain, tetapi hulu hasilnya adalah 12 murid, 120 orang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus pada hari Pentakosta. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Mereka itu adalah buah sulung yang dibawa, dipersembahkan, sehingga dengan kekuatan itu, sadar atau tidak sadar, 11 murid itu mereka telah menyerahkan dirinya. Mereka telah dengan sukarela menyerahkan seluruh hidupnya, bahkan mati dengan cara yang tidak wajar. Kalau kita baca pertumbuhan gereja mula-mula, rasul-rasul itu ada yang disalibkan dengan kaki ke atas, kepala ke bawah, tanpa bersungut-sungut, tanpa membantah, tanpa menyalahkan pihak lain. Tapi mereka menyadari dirinya bahwa mereka adalah buah sulung yang dipersembahkan bagi eksistensi gereja Tuhan sepanjang zaman. 12 murid itu mereka telah dipersembahkan bagi Tuhan. Lebih daripada 120 orang yang ada di lantai 2 Bait Allah di Yerusalem, mereka itu adalah buah sulung yang digambarkan dalam bacaan kita tadi. Telah dibawa, Tuhan perintahkan mereka, kamu pergi ke Yerusalem, kamu tunggu di sana, tunggu pencurahan Roh Kudus. Mereka diperlengkapi, mereka dimampukan. Unsur ketakutan telah diambil dan dibuang, kecemasan diambil dan dibuang, kekhawatiran diambil dan dibuang, sehingga mereka benar-benar menyerahkan seluruh hidupnya bagi rencana Allah, bagi penyelamatan umat manusia. Terbukti hari ini kita ada karena ada orang yang berani menyerahkan seluruh hidupnya bagi berita Injil. Jadi panen raya dalam peristiwa pencurahan Roh Kudus adalah jiwa-jiwa baru, hulu hasil. Orang-orang dimenangkan pertama kali melalui peristiwa pencurahan Roh Kudus dalam Kisah Rasul pasal 2 itu. Mereka dipersiapkan sebagai buah sulung yang dipersembahkan bagi Tuhan, sehingga tantangan yang dihadapi oleh gereja mula-mula tidak seperti yang hari ini kita hadapi. Apakah tantangan itu menyurutkan semangat mereka dalam memberitakan Injil? Tidak. Justru Rasul Paulus berkata bahwa dalam kelemahan kekuranganku Injil Allah diberitakan. Kalau aku hidup, hidup bagi Kristus, mati, mati adalah bagi Kristus. Bahkan makan atau tidak makan itu semua bagi Kristus. Kenapa? Mereka menyadari bahwa mereka adalah buah sulung yang telah dipersembahkan bagi Tuhan. Jadi sekarang ini Bapak Ibu, dalam sebuah keluarga, saya menghimbau, dalam sebuah keluarga, entah rumpun marga atau kampung, atau kalau di situ ada kutuk struktural, warisan yang dilakukan oleh orang tua kita, kita berdoa agar ada orang-orang yang dengan sukarela menyerahkan dirinya dipakai Tuhan, barulah ada pemulihan di kampung itu. Saya kasih contoh, saya minta maaf, bukan berarti saya mengklaim diri sebagai orang yang suci kudus, tidak.
Kampung saya, Kampung Kamro dan Sumanis itu sebelum saya dan Frans Baho dikirim untuk sekolah pendeta, tidak ada satupun sarjana di situ, tidak ada. Tidak ada yang jadi pegawai negeri kecuali Pak Tua Dolof. Tapi setelah kami ini dikirim sebagai persembahan dari buah-buah dari gereja pertobatan yang masuk di kampung itu, barulah tahun kedua ketiga saya dengar begini, Maria Baho diangkat jadi pegawai, Abraham Baho diangkat jadi pegawai, ada Mas Muruf diangkat jadi pegawai, ada orang-orang sampai hari ini setiap tahun pun ada yang diangkat. Itu karena apa? Ada orang yang telah diangkat untuk memutuskan kutuk struktural itu. Kalau tidak ada yang diserahkan bagi Tuhan, saya pikir apa yang saya sampaikan, kalau orang tua seperti Bapak Soleman, mereka tahu tradisi kita di sana. Kalau ada kesalahan, bagaimana ada anak-anak yang ditangkap atau diserahkan, pergi ikut pendidikan offline namanya, itu baru ada pemulihan di kampung itu. Orang bikin kebun bisa ada keladi berisi, tebang sagu ada isi. Tapi kalau selama itu kutuk itu tidak disadari dan tidak diputuskan, maka kau boleh bekerja keras tidak akan pernah ada hasil. Karena apa? Ada kutuk. Di mana penginjil itu dibunuh. Dia sebagai guru Injil tapi sekaligus sebagai guru sekolah. Pak Tanamal itu dibunuh di kita kampung. Demikian juga di saya punya om-om orang punya kampung. Pak Benya Karat yang duduk di sana itu berdoa supaya ada orang yang dikirim dari kampung itu. Memang sekarang ini sudah ada yang puji Tuhan diangkat juga jadi pegawai, tapi akan lebih lagi kalau ada orang yang diambil dari kampung itu pergi sekolah karena kesalahan mereka sama dengan kita. Ada penginjil yang dibunuh. Ada guru yang dibunuh, sehingga apa? Baik dalam pendidikan ataupun dalam gereja tidak ada pemulihan, Bapak Ibu. Jadi memperingati hari Pentakosta adalah bagaimana kita menyadari akan kebaikan Tuhan. Kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau zaman perjanjian lama berorientasi kepada persembahan secara materi, hulu hasil dan lain-lain, apakah sekarang masih relevan? Relevan juga. Kalau tidak berikan itu, bagaimana operasional gereja bisa jalan? Rumput sekarang tumbuh begini, kita mau beli mesin babat baru nggak bisa. Amin Bapak Ibu. Iya, kita bayar lampu bagaimana? Kita perbaiki kamar mandi yang rusak bagaimana? Jadi, apakah salah kita membawa hulu hasil atau membawa itu? Tidak salah. Iya. Tapi lebih daripada itu, dalam kehidupan gereja Tuhan di akhir zaman ini yang diutamakan adalah bagaimana kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Apakah harus menjadi hamba Tuhan? Puji Tuhan kalau ada yang mau dari setiap keluarga kita. Tapi kalau belum ada, minimal hidup kita ini kita bawa kepada Tuhan seperti yang digambarkan atau disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, sebab itu adalah ibadahmu yang sejati. Tapi kalau persembahan materi kita sudah tidak serahkan, waktu kita beribadah sudah kita asal-asalan, ya. Tidak ada satupun yang kita serahkan untuk sekolah pendeta atau hamba Tuhan, melayani Tuhan, ya. Hidup kita pun kita tidak mau persembahkan bagi Tuhan. Terus kira-kira hidup ini datangnya dari siapa dan mau kemana? Apakah semua karena dengan kebolehan kemampuan yang hari-hari ini kita hadapi cukup? Tidak Bapak Ibu. Hidup ini adalah perjuangan. Apa yang kau lakukan hari ini bukan hanya menentukan masa depan hidupmu, tetapi termasuk keluargamu, masa depanmu, tergantung apa yang kau lakukan. Pikirkan, lakukan hari ini. Itu mempengaruhi hidup daripada anak-anak dan cucu-cucumu di kemudian hari. Bapak Ibu, Bapak Pendeta semangat begini kayaknya nanti terlalu lama ini. Ya. Itu hal pertama yang kita renungkan dari si ungkapan syukurmu kepada Tuhan. Dan hiduplah dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16. Injil Yohanes pasal yang 16 ayat 4b sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan untuk kita. Dengan judul pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita.
Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, dengar, ya, kalau ia datang, yang pertama, apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus bagi gereja Tuhan, bagi orang percaya. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Menginsafkan dunia akan dosa, menyadarkan orang-orang yang hidup dalam dosa bahwa ini hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Menyadarkan kita bahwa sudah lama tidak beribadah itu tidak sesuai dengan panggilanmu sebagai orang Kristen. Hidup mabuk-mabukan, hidup berpesta pora, hidup dalam persinahan itu tidak sesuai dengan identitasmu sebagai pengikut Kristus. Amin Bapak Ibu. Jadi pekerjaan Roh Kudus adalah menginsafkan dunia akan dosa, menyadarkan kita yang ada di dunia ini tentang fakta dosa dan juga pengaruh-pengaruh atau dampak daripada kekuatan dosa itu. Bukan hanya kematian kekal, tapi hidup di dunia ini pun tidak akan diberkati. Anak-anak, cucu-cucu, nikah, rumah tanggamu tidak diberkati. Karena apa? Tanpa sadar engkau sedang dikuasai oleh kekuatan dosa. Semua orang pernah jatuh ke dalam dosa. Semua orang punya kelemahan, kekurangan. Tetapi ketika kita sadari, bertobatlah. Karena itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus menyadarkan kita tentang hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, itu Roh Kudus menyadarkan kita. Tidak seperti zaman dahulu di mana Bala berbicara langsung melalui para malaikat, tetapi zaman sekarang Roh Kudus ada dalam hati kita. Jadi kalau orang yang dikuasai Roh Kudus, suara Roh Kudus itu seperti apa Pak Pendeta? Suara Roh Kudus bukan berarti harus kau dengar seperti ya mama teriak atau bapak teriak, tidak. Kesadaran kita tentang fakta-fakta kehidupan itulah kuasa Roh Kudus. Suara Roh Kudus. Kau buat kesalahan, langsung bangga. Contoh misalnya John, yang kau buat kesalahan langsung kau bangga, kau pergi cerita ke teman, kemarin tuh main bola di alun-alun tuh, dia saya cek terus saya keluar pelan, macam duduk apa? Dia cerita dengan bangga-bangga di teman-teman pemuda di gereja. Itu kira-kira dikuasai Roh Kudus kah tidak? Halo? Tidak. Memang dia buat kesalahan, tapi dia datang sini dia malu, dia rasa bersalah. Langsung kakak pengasuh Kak Boy dia tanya, John hari ini kayak patah semangat kan? Iya. Kenapa? Ya. Jadi kalau bisa mengaku puji Tuhan, kalau tidak pun minimal dia ada rasa bersalah itu menghantui dia. Karena tadi malam dia ada lakukan kesalahan, atau kemarin dia ada lakukan kesalahan. Jadi ada Roh Tuhan yang menghakimi dirinya. Roh Kudus ada dalam diri. Kalaupun dia jatuh, dia tidak tergeletak. Dia tidak rasa puas, dia tidak rasa bangga dengan kesalahan itu. Yang perempuan-perempuan, kamu cantik-cantik itu terutama 4 orang yang hari ini menari nih. Kamu merasa diri cantik, ada cowok yang naksir sama kamu. Ya, dan memang sudah pacaran. Kemudian misalnya sudah pacaran ini. Kau dengan sengaja memutuskan dia tanpa alasan yang jelas. Langsung laki-lakinya ini karena memang terlalu cinta sama kamu. Dia merasa ya, Pak Perawat bilang bunuh diri karena memang di Sorong dirawan dengan barang itu juga. Jadi ya, bahkan ada polisi yang ganteng seperti Yosua 22 itu juga ada yang bunuh diri gara-gara cinta di Kabupaten Sorong tahun lalu. Iya. Putuskan cinta tanpa alasan yang jelas. Lalu dalam hati kau rasa bangga, taubat, kan jadi laki-laki, jangan bikin diri inti. Sedikit-sedikit begitu. Kau rasa diri bangga, apalagi cerita kepada teman, pasti tinggal dia mau hancur-hancur sudah. Memang dia siapa aja, memang laki-laki dunia cuma dia. Kalau kau bikin susah orang tua anak, kemudian kau rasa bangga, Roh Kudus tidak ada dalam dirimu. Tapi kalau memang itu sudah terjadi dan kemudian kau rasa bersalah, kenapa saya iseng-iseng saja begini langsung dia tidak bisa, kasihan orang tua anaknya. Selama ini saya lihat dia gagah perkasa, tapi ternyata dia hati lemah sekali. Berarti hidupmu itu ada Roh Tuhan. Tapi kalau kau rasa bangga dengan keputusan-keputusan murahan yang kemudian membuat orang lain sengsara, membuat orang lain lemah, membuat orang lain ya,
jatuh, baik secara psikologi ataupun hal-hal lain, dan kau bangga atas tindakan itu, berarti hidupmu itu jauh dari kekuatan kuasa Roh Kudus. Memang kita bisa lakukan kesalahan, tetapi kita lihat saja reaksinya itu. Kalau dia rasa bangga dengan hal-hal itu, berarti itu nyata tidak ada Roh Kudus. Tapi kalau ada Roh Kudus dalam dirinya, dia jatuh, dia cepat bangga. Lebih bagus lagi, dia akan dipimpin, dituntun, sehingga dia punya niat untuk terus mempertahankan hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kebenaran seperti bagian selanjutnya. Jadi itu pekerjaan Roh Kudus yang pertama bagi gereja Tuhan, bagi orang percaya, bagi anak-anak Tuhan, bagi warga gereja Kristen Alkitab Indonesia adalah ia akan menginsafkan kita akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Hal kedua, di dalam ayat yang ke-13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Hal kedua, Roh Kudus yang telah dicurahkan, dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Jadi bukan hanya sekedar kau belajar, kau sekolah, dan kemudian kau tahu mana yang benar, mana yang salah. Tidak. Kalaupun kau tahu, tapi potensi untuk mewujudkan itu secara bertanggung jawab itu lemah, kurang. Karena apa? Kau tidak ada kekuatan kuasa Roh Kudus dalam dirimu. Tapi kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, dikatakan bahwa kita akan dipimpin kepada seluruh kebenaran. Kita akan dimampukan untuk mengetahui. Orang lain mungkin gagal, orang lain mungkin lemah di dalam memahami itu sebagai fakta kebenaran. Memang kadang-kadang kebenaran bagi orang dunia, mereka melihatnya sebagai sesuatu yang tidak jelas atau tidak benar. Termasuk Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara kita yang tidak ada Roh Kudus dalam dirinya, mereka anggap itu kebodohan bagi kita orang Kristen. Tapi kita dipimpin, dituntun kepada seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran itu apa? Adalah kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menerimanya sebagai Juru Selamat dalam hidup kita. Dan kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Jadi kebenaran Allah itu menjadi tujuan hidup kita. Kebenaran yang memerdekakan kita, memampukan kita untuk mencapai masa depan yang cerah. Itu akan dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus yang kedatangannya diperingati oleh gereja Tuhan hari ini di segala tempat, termasuk kita di tempat ini. Yang ketiga, yang terakhir, ayat 14, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi pekerjaan Roh Kudus yang ketiga dalam Injil Yohanes pasal 16 ini adalah memuliakan aku. Artinya bahwa ia akan memuliakan Allah. Jadi anak Tuhan, apapun potensimu, apapun kelebihanmu, semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk aku, dan aku. Mencari pujian dari orang yang melihat, orang yang mendengar. Kau puas dengan itu sampai di situ? Tidak, Bapak Ibu. Kehidupan anak Tuhan yang dikuasai Roh Kudus adalah hidup matinya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Seluruh keberadaannya adalah untuk Tuhan. Apakah kalau begitu setiap minggu atau setiap hari kita ada di gereja Tuhan? Tidak, Bapak Ibu. Dimanapun engkau berada, apapun aktivitasmu, itu semua kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki. Kalaupun kau makan, makan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kau lapar, lapar untuk kemuliaan Tuhan. Artinya bahwa semua yang terjadi dalam hidup ini kita pasrahkan dan kita sadari bahwa sedang terjadi dalam kedaulatan Tuhan. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semua itu terjadi dalam kuasa dan kedaulatan Tuhan. Memang ada yang salah, tetapi itu juga diizinkan Tuhan untuk mendewasakan kita, untuk mengenalkan, membawa kita dalam satu pengenalan yang sungguh tentang kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Kiranya Roh Kudus yang punya firman, yang kedatangannya ke dalam dunia ini kepada gereja Tuhan, dirayakan oleh gereja Tuhan di segala tempat, termasuk di hari ini, biarlah mampukan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman. Amin.